Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Akbar dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B Kampus Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai presentasi pada mata kuliah Sistem Arsitektur Komputer dalam keperluan untuk ujian tengah semester. Baik, kita akan membawakan beberapa materi, beberapa tema dalam mata kuliah ini dengan dosen diampu oleh Pak Purnama Sidik, MKom. Mengenai komponen CPU. Komponen CPU ini berarti komponen-komponen yang menyusun sebuah CPU, yang mana CPU tersebut menjadi salah satu bagian paling terpenting dalam arsitektur komputer. Baik, di sini kita akan menjelaskan beberapa dari komponen CPU tersebut. Pertama adalah prosesor. Prosesor ini adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Layaknya otak dalam tubuh manusia, nah ini juga layaknya otak dalam sebuah komputer. Prosesor ini merupakan sebuah komponen berbentuk chip kecil yang layaknya mesin utama untuk proses dan logika dari pekerjaan sebuah perintah komputer. Lalu, motherboard. Motherboard ini adalah suatu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung, seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan sebagainya. Motherboard ini sendiri berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ya. Intinya adalah sebuah media tempat penyimpanan komponen-komponen CPU yang lainnya dan untuk saling mengkoneksikan. Ya. Lalu selanjutnya casing. Casing ini berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disk, drive, dan hard disk lainnya. Casing ini juga melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, panas, air, ataupun kotoran lainnya pada saat CPU tersebut bekerja. Lalu fan processor, yakni kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Lalu, VGA, Video Graphic Adapter, atau kartu grafis yang mana berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Jadi yang kita lihat di sana dari warna, bentuk, dan sebagainya, pixel dan sebagainya itu diolah dengan video grafik. Lalu hard disk, yakni tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Satuan kapasitas hard disk sendiri itu berbentuk byte, ya. Atau bisa juga dengan yang sekarang lebih cepat itu dinamakan dengan SSD, Solid State Drive, ya teman-teman. Untuk selanjutnya RAM, Random Access Memory, berfungsi sebagai penampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyaknya pengembangan yang dilakukan pada bagian ini membuat kita jadi lebih mudah dalam pemilihan RAM itu sendiri. Begitu teman-teman. Selanjutnya, power supply. Power supply merupakan bagian dari suatu sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer. Ya, power supply dibedakan atas daya yang dimiliki seperti 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan seterusnya yang lebih besar lagi. Dan selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi komputer. Lalu ada sound card, yakni kartu pengolah suara, ya, audio. Sebagai audio, sound card juga berfungsi sebagai prosesornya audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Selanjutnya ada optical disk. Optical disk drive ini banyak dikenal dengan sebutan CD atau DVD-ROM, merupakan piranti yang digunakan untuk membaca dan menulis CD atau DVD, yang mana termasuk dalam hard disk ataupun optical disk tersebut ada CD, DVD drive, CD-ROM, dan sebagainya. Begitu. Selanjutnya kita ke bagian tema selanjutnya, yakni control unit. Apa itu control unit? Dia bertugas untuk mengontrol operasi CPU
control processing unit yang tadi, dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen-komponen dalam komponennya dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Ya, lalu apa saja tugas kontrol unit tersebut? Ya, pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses, mengirim instruksi ke aritmatik dan arithmetical logical unit, paket perhitungan aritmatik dan perbandingan logika serta mengawasi kerja aritmatik dan logika. Menyimpan prosesnya ke main memory utama ya. Lalu apa saja? Di sana kan ada output dan input. Nah, apa saja yang menjadi input dan outputnya? Inputan, yang pertama itu untuk clock atau waktu, yang mana cara unit control ini dalam menjaga waktunya. Unit control menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersama dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Register instruksi yang digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Lalu flag, bagian input control unit yang diperlukan untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi alus sebelumnya. Sinyal kontrol, sinyal untuk mengontrol bus dan bagian bus control. Bus system memberikan sinyal-sinyal ke unit control, seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Lalu sinyalnya yakni untuk output dari control unit tersebut. Pertama, sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi alur tertentu. Lalu, selanjutnya yakni untuk kontrol bagi bus. Kontrol sinyal ini terdiri dari dua macam, yakni sinyal kontrol memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input-output yang tadi telah disebutkan. Begitu teman-teman. Ya, begitu sekian untuk segmen pertama mengenai dua tema tadi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kita ke segmen selanjutnya, yakni untuk menampilkan beberapa komponen yang telah dipilih, yang telah ditentukan. Di sini saya akan mencoba menampilkan dua buah komponen, yakni kabel data dan monitor. Yang pertama, di sini saya sudah mempunyai, punya 3 buah dari kabel USB, kabel data ya. Yang pertama ini kabel data micro USB, lalu Type C, ya, lalu port Lightning ya, port Lightning. Nah itu ya. Apa yang difungsi dari kabel data ini? Yakni suatu perangkat keras yang merupakan sarana sebagai penghubung antara ponsel dan komputer agar bisa berkomunikasi lewat port, ya. Seperti halnya kabel printer dan juga komputer yang menghubungkan komputer dan printer tersebut agar bisa saling menjalankan ya antara input dan outputnya. Gitu. Dan ini pertama, ini micro USB ini digunakan kebanyakan smartphone Android dari zaman beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang juga masih banyak yang menggunakannya. Ya. Lalu untuk kedua, yakni adanya kabel data Type C yang sekarang juga sudah marak digunakan pada smartphone yang lebih baru dalam penggunaannya, dan juga memiliki kelebihan. Kan kalau tadi ini atas sama bawahnya itu berbeda, sedangkan Type C itu bawah dan atasnya sama. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk salah memasukkan kabel USB Type C, jenis Type C ini, karena sama-sama saja. Lalu yang terakhir ini dari kabel jenis port Lightning. Ya, ini biasanya digunakan untuk dari vendor Apple, yakni pada produk smartphone-nya, yakni iPhone. Dimana di sini hampir pasti setiap iPhone mungkin memakai ini pada kebanyakan zaman sekarang. Ya, begitu teman-teman mengenai kabel data. Selanjutnya yakni mengenai monitor. Ya. Nah, monitor ini sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar ataupun video secara visual. Jadi ini adalah sebagai penampil dari apa yang kita inputkan dan
inputkan ke dalam komputer. Di sini kita tunjuknya ya. Dari seperti penggunaan mouse, keyboard, kita menonton video dan sebagainya, gambar. Di sini proyekannya ya. Jadi meskipun kita mempunyai VGA, grafik yang bagus, tapi kita tidak menampilkannya pada monitor yang bagus juga, maka akan sia-sia saja. Ya. Dalam monitor ini sudah menggunakan LCD ya, namanya Liquid Crystal Display. Dimana ini tersusun dari cairan kristal. Dimana ini sudah cukup bagus ya. Ya, begitu. Maksudnya di sini ada layar, di sini ada bisa kita lihat dan juga framenya, dan juga ini sudah dibarengi dengan speaker juga ya. Bisa kita lihat ada dudukannya, sama di belakangnya ini ada beberapa port. Ya, yang pastinya ada port untuk daya, pengisian daya listrik, dan juga port HDMI yang mana untuk menyambungkan ke CPU atau misalkan ke perangkat PC yang lain seperti laptop, bisa ditambahkan ke display ini. Ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa segmen tadi. Dari mulai yang pertama, segmen pertama, yang kedua untuk komponen-komponen komputer tersebut. Sekian daripada apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena pastinya banyak kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata ataupun dalam cara penjelasan yang mungkin kurang baik. Mungkin saya karena masih belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.